tanggal 15 Mei hari ke-136. Bacaan Ester pasal 8-10. Kemuliaan bagi Mordekai. Garis besar, hukum Persia yang telah diotorisasi oleh cincin raja tidak dapat dicabut. Meskipun Haman telah mati, keputusan raja untuk memusnahkan orang Yahudi tetap berlaku. Mordekai yang menggantikan posisi Haman mengeluarkan dekret yang memungkinkan orang Yahudi membela diri pada hari yang sama dengan deklarasi Haman. Ketika hari pembalasan tiba, musuh-musuh orang Yahudi yang dimusnahkan bukan orang Yahudi itu sendiri. Sejak saat itu, dan untuk generasi selanjutnya, bangsa Israel merayakan Hari Raya Purim, atau dinamai demikian untuk mengenang peran Haman dan pertolongan Allah. Mengingat hari-hari ketika mereka dengan sungguh-sungguh memohon kepada Allah dan pembebasan yang luar biasa yang diberikannya. Renungan harian. Renungkan kembali masalah yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi sebagaimana dicatat dalam Alkitab. Selama periode hakim dan raja mereka mengalami perang, kelaparan, pergolakan politik, kehancuran keluarga, dan kematian tragis. Kemudian mereka menghadapi penangkapan, pengusiran, dan pengasingan oleh orang-orang Asyur dan Babel. Selama 400 tahun antara perjanjian lama dan perjanjian baru, mereka menderita di bawah pemerintahan kerajaan Yunani dan kemudian kerajaan Romawi. Kemudian mereka tersebar di seluruh dunia. Upaya dilakukan untuk memusnahkan mereka sekali dan untuk selamanya. Tetapi saat ini, jika Anda melihat peta Timur Tengah, bangsa kecil Israel masih berdiri teguh sebagai bagian dari rencana Allah yang berkelanjutan. Jika Allah dapat membawa umatnya yang terpilih melalui berabad-abad sejarah yang penuh kekacauan dan melindungi mereka dari kepunahan meskipun ketidakpercayaan, ketidaktaatan, dan ketidakpedulian mereka, apa yang mungkin Dia lakukan dalam hidup Anda? Terutama jika Anda bekerja sama dengan Allah. Mengetahui kehendak Allah adalah kekayaan terbesar dalam kehidupan. Melakukan kehendak Allah adalah kesukaan terbesar dalam kehidupan. Pendalaman ayat yang paling panjang, Ester pasal 8 ayat 9. Ada yang menarik dalam Ester pasal 8 ayat 9. Dapatkah Anda menemukannya? Petunjuk. Bandingkan dengan Yohanes pasal 11 ayat 35. Tidak tahu? Ayat itu mengandung 64 kata atau mungkin hingga 90, tergantung pada terjemahannya, sehingga menjadikan ayat terpanjang dalam Alkitab. Kekuasaan pada Pur, Ester pasal 9 ayat 24. Pesta Purim dinamai berdasarkan undian atau lemparan dadu. Dalam bahasa Ibrani, Pur dalam bentuk tunggal dan Purim dalam bentuk jamak, yang dilakukan oleh Haman. Lihat pasal 3 ayat 7 dan pasal 9 ayat 24. Penggalian arkeologis di Susan telah menemukan dadu yang sama yang mungkin digunakan oleh Haman untuk menentukan tanggal pelaksanaan pemusnahan. Mengenang peristiwa tersebut dengan nama Purim adalah pengingat bahwa Allah yang berkuasa akan mencapai tujuannya, baik melalui keputusan manusia maupun tidak. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.